bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan ini, kita sering bertanya-tanya tentang tujuan dan makna dari keberadaan kita sebagai umat Islam. Kita diajarkan bahwa tugas utama manusia adalah penghambaan diri kepada Allah. Dalam tasfir al-misbah dijelaskan bahwa penghambaan kepada Allah adalah bentuk pengakuan kita terhadap Allah dan atas sifatnya yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kalau sebelumnya ini Allah telah memerintahkan agar manusia berlari dan bersegera untuk menuju Allah. Makna di sini dijelaskan mengapa manusia harus bangkit, berlari dan bersegera menuju Allah. Ayat di atas menyatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk satu manfaat yang kembali kepada diriku. Aku tidak menciptakan mereka, melainkan agar tujuan atau kesudahan aktivitas mereka adalah beribadah kepadaku. Ayat di atas menggunakan bentuk persona pertama, aku, setelah sebelumnya menggunakan persona ketiga, dia, Allah. Ini bukan saja bertujuan menekankan pesan yang dikandungkannya, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa perbuatan Allah melibatkan malaikat atau sebab-sebab lainnya, penciptaan, pengutusan Rasul, putusan siksa, rezeki yang dibagikannya, melibatkan malaikat dan sebab-sebab lainnya. Dan di sini karena penekanannya adalah beribadah kepadanya semata-mata, maka redaksi yang digunakan berbentuk tunggal dan tertuju kepadanya semata-mata tanpa memberi kesan adanya keterlibatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Tugas kita sebagai hamba tidak terbatas pada aktivitas ritual, sholat, puasa, dan zakat, juga mencakup setiap aspek kehidupan yang dilakukan dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridhonya. Ibadah bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah satu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdi. Ia juga merupakan dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya. Ibadah terdiri dari ibadah murni mahdoh dan ibadah tidak murni ghairul mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah bentuk kadar atau waktunya, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah ghairul mahdoh adalah segala aktivitas lahir dari batin manusia yang dimaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hubungan seks dapat menjadikan ibadah jika itu dilakukan sesuai tuntunan agama. Nah, ayat ini di atas menjelaskan bahwa Allah menghendaki agar segala aktivitas manusia dilakukannya demi karena Allah, yakni sesuai dan berjalan dengan ketuntunan pertunjukannya. Ulama ini menulis bahwa tujuan apapun bentuknya adalah sesuatu yang digunakan oleh yang bertujuan itu untuk menyempurnakan apa yang belum sempurna baginya atau menanggulangi
kebutuhan atau kekurangannya. Tentu saja hal ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia tidak memiliki kebutuhan. Dengan demikian tidak ada baginya yang sempurna disempurnakan atau kekurangan yang perlu ditanggulangi. Namun di sisi lain, suatu perbuatan yang tidak memiliki tujuan adalah perbuatan sia-sia yang perlu dihindari. Dengan demikian harus dipahami bahwa ada tujuan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatannya, tetapi dalam dirinya, bukan di luar zatnya. Ada tujuan yang bertujuan kepada perbuatan itu sendiri, yakni kesempurnaan perbuatan. Ibadah adalah tujuan dari penciptaan manusia dan kesempurnaannya yang kembali kepada pencipta itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk memberinya ganjaran, yang memperoleh ganjaran itu adalah manusia. Sedang Allah sama sekali tidak membutuhkan adapun tujuan Allah, maka itu berkaitan dengan zatnya yang maha tinggi. Dia menciptakan manusia dan jin karena Dia adalah zat yang maha agung. Pokok pemahaman menurut tafsir Al-Misbah. 1. Ayat ini menegaskan tujuan penciptaan makhluk tertentu, yakni jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa ibadah di sini mencakup konsep penghambaan dan ketaatan, tidak semata ritual saja. 2. Penggunaan kata aku bentuk persona pertama dalam ayat ini menurut Quraisyah untuk menegaskan bahwa perintah ibadah ini dalam 2. Penggunaan kata aku bentuk persona pertama dalam ayat ini menurut Quraisyah untuk menegaskan bahwa perintah ibadah ini datang langsung dari Allah, menunjukkan keagungannya dan penting hak beribadah hanya kepadanya. 3. Ibadah bukan berarti Allah membutuhkan manusia atau jin untuk pengabdiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya, maha kuasa dan tidak membutuhkan makhluknya. Sebaliknya, manusia dan jin yang membutuhkannya. Allah dalam Al-Misbah disebut bahwa ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa penciptaan manusia atau jin bukan untuk memberi manfaat kepada Allah, tetapi agar mereka hidup dengan kesadaran sebagai hamba yang menyembah.